Hello everybody, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kamu yang baru ke channel kita, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, hari ini gue punya topik menarik karena sebelum kita hiatus, jadi Lola's Diaries ini bakal hiatus karena Lola mau disteril. Nanti setelah Lola fully recovery, baru kita akan mulai rekaman lagi. Karena tentunya aku sama Wina bakal fokus buat ngejagain Lola gitu. Nah sebelum kita hiatus, ini kita ada satu pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Nah buat kalian juga kalau misalnya punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau kalian bisa tanya kita lewat IG gitu ya kan. Nah pertanyaannya itu apa sih? Ini mengenai jagung. Jagung adalah salah satu sayur yang banyak dipertanyakan orang, sebenarnya boleh nggak sih kelinci itu makan jagung gitu ya kan. Nah kita mau bahas kupas tuntas tentang jagung ini, apa-apa aja, boleh apa enggak, terus poin apa aja yang harus kalian tahu tentang jagung. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke jagung itu boleh nggak sih dimakan sama kelinci, kita mau kasih tahu dulu ke kamu apa-apa aja kandungan di dalam si jagung itu ya kan. Jagung adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki kandungan fiber gitu ya kan. Jadi fibernya itu banyak banget atau serat yang mana memang itu dibutuhkan sama kelinci. Tapi sebenarnya jagung itu tuh nggak bisa kita kasih ke kelinci kita. Kenapa? Karena selain fiber, dia juga mengandung karbohidrat. Terus dia juga ada mengandung gula gitu ya kan. Jadi ya kalau kebanyakan gula tentunya nggak bagus dong ya buat kelinci kalian. Terus jagung juga mengandung saripati atau tepung. Sama jagung itu juga mengandung polisakarida ya kan. Yang mana polisakarida kompleks dalam jagung ini bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudiannya yang akan kita jelaskan berikutnya. Selain itu juga jagung itu mengandung mikotoksin, sejenis racun gitu mungkin ya kan. Dan dia itu rendah terhadap vitamin dan mineral. Jadi kalian harus tahu ya bahwa kalau kelinci mengkonsumsi jagung itu sebenarnya itu dia nggak ada nutrisi dan mineral, vitamin dan mineral, sehingga kayak apa ya, menurut kita tuh jagung itu salah satu makanan yang kosong gitu loh, kosong. Jadi nggak ada faedahnya dia dikasih ke kelinci kalian tuh. Kita mau cerita juga sedikit tentang jagung. Jagung itu sebenarnya berasal dari Central Mexico, yang mana kalau misalnya jagung manis yang kita sekarang ini kenal itu sudah banyak mengalami perubahan struktur genetikanya gitu kan. Jadi udah jadi kayak sayuran buatan gitulah. Makanya ini yang bikin kenapa kita concern ke jagung tuh nggak boleh ke kelinci. Dan banyak sih orang yang juga ngasih kelincinya itu makan jagung ya kan. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dan nggak baik gitu. Nah tadi dari kandungan-kandungan tadi yang aku udah sebutin, salah satu kandungan jagung yang paling tidak bisa ditoleransi adalah polisakarida. Polisakarida ini apa sih dan penyebabnya apa sih kalau itu dikonsumsi sama kelinci? Polisakarida adalah salah satu karbohidrat yang mengandung atau memiliki kandungan polimer itu yang strukturnya itu cukup panjang, yang tersusun dari beratus-ratus maupun beribu-ribu monosakarida. Nah biasanya polisakarida ini terdapat pada dinding lapisan bakteri yang melindungi si sayuran tersebut atau si jagung gitu ya kan. Nah si kandungan ini terfermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada di permukaannya si jagung. Oleh karena itu, si polisakarida ini gak boleh dikonsumsi sama si kelinci. Efeknya tuh apa sih? Efeknya itu ke GI stasis atau gastrointestinal atau penyakit saluran pencernaan pada kelinci. Makanya kenapa di minggu kemarin kita udah bahas tuh kan tentang gastrointestinal. Kita harap kamu yang belum nonton, kamu pergi dulu ke video itu, kamu tonton dulu biar kamu paham kesininya ya. Soalnya ini berkaitan nih, kenapa si jagung tidak boleh dikonsumsi itu ya salah satunya karena dia bisa menyebabkan si gastrointestinal. Nah selain itu
dia juga bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Makanya kenapa kelinci kalian itu tidak boleh dikasih makanan jagung ya. Ada orang yang kasih tuh jagung muda, jagung dewasa ataupun jagung muda, itu sebenarnya sama aja. Semua turunan produknya jagung itu tidak boleh dikonsumsi sama kelinci. Nah, kalau misalnya kelinci kalian nih ya kan, tiba-tiba kalian nggak tahu, tiba-tiba dia makan jagung tanpa sepengetahuan kalian. Itu gimana? Nanti dia bisa terkena giaistesis dong. Oh ya enggak, tentu aja. Jadi kemungkinan itu ada, tapi ya tergantung ya dari berapa banyaknya kelinci kalian itu sudah makan jagungnya. Untuk tahu itu kalian bisa pantau si kelinci kalian itu makan atau enggak. Kalau misalnya dia makannya itu menurun hey no kok nih sini sama koko yuk. Kalau nafsu makannya menurun, terus udah gitu dia ada kondisi kembung, terus kalau misalnya kelinci kalian itu ada indikasi-indikasi kembung, pembengkakan gitu ya kan, itu bisa menjadi indikasi bahwa kelinci kalian itu terkena yang namanya giaistesis. Hey, wah bandel mah di sini ya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi indikasi kalau kelinci kalian itu terkena giaistesis ya. Nah, jadi kalian perhatiin dulu. Oh, kok aku dicakar? Jadi kalian perhatiin dulu aja kelinci kalian itu setelah dia makan jagung, apakah ada penurunan nafsu makan, apakah ada pembengkakan, apakah ada perutnya menggembung gitu, yang menjadi ciri-ciri dari giaistesis gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada gitu ya kan, setelah dia makan jagung terus ada nih indikasi seperti itu, terus gimana dong? Nah, kita bisa bawa dia langsung ke dokter. Kalau kalian udah nonton giaistesis kemarin kan kita udah kasih tahu ya bahwa giaistesis itu nggak bisa disembuhkan cuman dengan home remedies. Mami mau ngapain? Kalian juga mungkin bertanya-tanya ya kan, di episode kita yang mandi kering itu kita ada pakai cornstarch atau tepung jagung untuk membersihkan bagian badannya. Nah, pada dasarnya kalau untuk dikonsumsi itu nggak boleh ya, si cornstarch itu sama kelinci kalian tuh nggak boleh dikonsumsi. Tapi kalau untuk membersihkan itu salah satu bukan salah satu, itu kayaknya satu-satunya material yang aman buat kelinci kalian gitu ya kan. Jadi ingredients pada si cornstarch yang kita mention di video tersebut itu sangat aman untuk digunakan di kelinci kalian, dengan catatan pada saat kalian menaburkan bedaknya jangan sampai bedaknya itu terhirup oleh kelinci kalian, dan juga sebelum kalian mengembalikan kelinci kalian ke habitatnya ataupun kalian melepaskan dia gitu, itu kalian pastikan dulu bedaknya itu udah nggak kayak terbang-terbangan gitu ya, supaya nggak kemakan gitu. Jadi kalau ditanya kelinci boleh makan jagung atau enggak, itu enggak. Dan kalaupun ada kelinci yang makan jagung dan kok dia nggak kenapa-napa gitu ya kan, nah belum aja mungkin ya kan, karena ya kalau kelinci kalian mengkonsumsi jagung itu tentunya juga memperpendek usianya mereka gitu. Dan memang ada juga beberapa kelinci terutama yang udah senior gitu ya kan, mereka tuh udah mentoleransi nih tentang jagung gitu ya kan. Tapi meskipun begitu tetap ya kita tidak menganjurkan kamu memberikan jagung, apalagi juga pada kelinci-kelinci kecil, kelinci-kelinci yang teenager yang masih menuju adulthood, itu juga jangan dikasih jagung-jagungan. Dan ada beberapa riset juga membuktikan katanya si kelinci itu boleh banget makan daun jagung. Tapi daun jagungnya itu juga yang muda, bukan yang bukan yang udah tua daun jagungnya. Ada juga yang bilang boleh makan rambut jagung gitu ya kan. Tapi balik lagi, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita dilolos dari selalu seperti itu, dan kita harap sih teman-teman juga kayak gitu ya. Jadi stop memberikan jagung ke kelinci kalian. Masih banyak kok makanan-makanan lain yang boleh dikonsumsi sama kelinci kalian, dan variatif juga nggak mahal-mahal dan affordable, banyak banget. Itu kelinci kalian bisa, makanan yang bisa dimakan sama kelinci kalian. Mau di pasar, mau di supermarket, itu banyak banget variasinya, dan itu sah-sah aja sih gitu.
Oke, segitu aja tentang jagung ini. Kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan atau kamu ngasih makan kelinci kamu jagung dan nggak kenapa-napa, kamu boleh share di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa kamu klik like-nya, terus kamu share video ini sebanyak-banyaknya. Dan we'll see you on the next video. Bye!